Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita menjelajahi keindahan dan kedalaman ajaran agama Islam. Alhamdulillah, jika video ini muncul di beranda, ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luangkan sedikit waktu untuk menuliskan sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Semoga sahabat-sahabat yang menonton video ini selalu diberi kemudahan, dihilangkan segala kesulitan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, menutup pintu dan jendela saat waktu maghrib adalah salah satu ajaran Islam yang sangat dianjurkan untuk dijalankan oleh setiap muslim. Tindakan sederhana ini ternyata memiliki banyak hikmah dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Pada waktu maghrib, aktivitas jin dan setan meningkat. Mereka keluar dari tempat persembunyian mereka dan berkeliaran di sekitar kita. Dalam ajaran agama Islam, diyakini bahwa makhluk-makhluk ini mencari tempat tinggal atau bersembunyi di rumah yang pintu dan jendelanya terbuka. Ketika pintu dan jendela rumah dibiarkan terbuka, jin dan setan dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah. Kehadiran mereka di dalam rumah bisa menimbulkan berbagai macam gangguan. Anggota keluarga mungkin merasa tidak nyaman, sering sakit tanpa alasan yang jelas, atau mengalami mimpi buruk. Kehadiran jin dan setan juga bisa mempengaruhi suasana hati dan energi rumah, menjadikannya kurang harmonis dan penuh dengan ketegangan. Selain itu, jin dan setan dikenal suka mengganggu manusia, terutama anak-anak yang lebih rentan terhadap pengaruh negatif mereka. Gangguan dari makhluk ini bisa berupa perasaan takut, atau bahkan masalah kesehatan yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Karena itulah, menutup pintu dan jendela saat maghrib penting dilakukan untuk melindungi rumah dan keluarga dari gangguan yang tidak terlihat ini. Di beberapa kasus, gangguan ini bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti demam atau sakit yang tidak bisa dijelaskan sebabnya. Dengan menutup pintu dan jendela saat maghrib, kita mencegah jin dan setan masuk ke dalam rumah dan mengganggu anak-anak. Selain itu, menahan anak-anak di dalam rumah pada waktu maghrib juga membantu menjaga mereka tetap aman dari gangguan eksternal. Ini memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga mereka bisa beristirahat dengan tenang dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak terlihat. Waktu maghrib adalah saat di mana energi negatif lebih banyak berkeliaran. Dalam Islam, maghrib merupakan waktu peralihan antara siang dan malam di mana makhluk halus seperti jin dan setan lebih aktif. Energi negatif ini dapat mempengaruhi suasana di dalam rumah jika pintu dan jendela dibiarkan terbuka. Energi negatif yang masuk ke dalam rumah dapat berdampak buruk pada suasana keluarga. Misalnya, anggota keluarga mungkin merasa lebih mudah marah, gelisah, atau cemas tanpa alasan yang jelas. Suasana rumah yang seharusnya hangat dan penuh kasih berubah menjadi tegang dan tidak harmonis. Bahkan, energi negatif ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anggota keluarga, membuat mereka merasa lelah atau tidak bersemangat. Selain itu, maghrib adalah waktu yang penting untuk beribadah, seperti sholat maghrib yang seharusnya dilakukan dengan khusyuk dan tenang. Energi negatif yang masuk ke dalam rumah bisa mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan dalam beribadah, sehingga kualitas ibadah menjadi menurun. Dengan menutup pintu dan jendela saat maghrib, kita mencegah masuknya energi negatif ke dalam rumah.
Tindakan sederhana ini membantu menjaga suasana rumah tetap positif, harmonis, dan kondusif untuk beribadah serta beraktivitas sehari-hari. Maghrib seringkali menjadi waktu rawan bagi pencurian dan kejahatan. Keadaan gelap dan peralihan waktu antara siang dan malam membuat pelaku kejahatan melihat kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal. Rumah yang pintu dan jendelanya dibiarkan terbuka saat maghrib bisa menjadi sasaran empuk bagi mereka. Pintu dan jendela yang terbuka memberikan akses yang mudah bagi pencuri untuk masuk ke dalam rumah. Mereka bisa dengan cepat mengambil barang-barang berharga, atau bahkan mengancam keselamatan penghuni rumah. Keadaan ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan trauma bagi anggota keluarga yang menjadi korban kejahatan. Selain itu, pada waktu maghrib, banyak serangga dan binatang kecil yang mulai aktif saat matahari terbenam dan suhu udara mulai berubah. Serangga seperti nyamuk, lalat, kecoa, serta binatang kecil lainnya cenderung keluar mencari makanan atau tempat berlindung. Jika pintu dan jendela rumah dibiarkan terbuka pada waktu ini, serangga-serangga dan binatang-binatang kecil ini bisa masuk ke dalam rumah dengan mudah. Masuknya serangga dan binatang kecil ke dalam rumah bisa menyebabkan berbagai masalah. Misalnya, nyamuk yang masuk bisa menyebabkan gigitan yang mengganggu dan bahkan beresiko menularkan penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Lalat bisa membawa kuman dan bakteri yang dapat mencemari makanan dan menyebabkan penyakit. Kecoa yang masuk ke dalam rumah juga bisa menjadi sumber penyakit dan menimbulkan rasa jijik bagi penghuni rumah. Kemudian, menutup pintu dan jendela saat maghrib juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah. Sunnah ini bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga mengandung hikmah yang sangat praktis. Rasulullah mengajarkan kita untuk menutup pintu dan jendela pada waktu maghrib untuk melindungi diri dan keluarga dari gangguan makhluk halus, menjaga kebersihan rumah, serta menghindari potensi bahaya. Dengan tidak menutup pintu dan jendela saat maghrib, kita mengabaikan salah satu anjuran penting dari Rasulullah yang bisa membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Mengikuti sunnah ini juga merupakan bentuk ibadah dan penghormatan kita kepada Rasulullah serta menunjukkan komitmen kita dalam menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Dengan menutup pintu dan jendela saat maghrib, kita bisa mendapatkan perlindungan dari gangguan makhluk halus, menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah, serta mengurangi risiko kejahatan. Tindakan ini juga membantu menjaga suasana rumah tetap positif, harmonis, dan kondusif untuk beribadah serta beraktivitas sehari-hari. Semoga kita selalu diberikan hidayah untuk senantiasa mengikuti ajaran Islam yang membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.